そこで、初招集ですけど、自分もこのチームの一員として。Latihan perdana Indonesia dan juga Jepang bikin terkejut. Baru mendarat Senin dini hari, Jepang langsung latihan sore ini. Warga Malaysia nyinyir setelah timnas Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Tom Hai marah besar, mengaku kecewa bahkan lebih parah dari jeda internasional sebelumnya. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Warga Malaysia nyinyir setelah timnas Indonesia juara ASEAN Futsal Championship 2024. Skip futsal nggak penting. Warga Malaysia memberikan komentar sinis setelah timnas futsal Indonesia meraih gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024. Timnas Indonesia menyegel trofi tersebut setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 di partai final ASEAN Futsal Championship 2024. Dalam laga yang digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand pada Minggu 10 November, tim asuhan Hector Soto tampil menjanjikan. Alhasil timnas futsal Indonesia berhasil mencetak 2 gol lewat Syaifullah di menit ke-8 dan juga Rizky Xavier pada detik-detik akhir pertandingan. Kemenangan itu membuat timnas futsal Indonesia meraih gelar juara keduanya di ASEAN Futsal Championship. Sebelumnya pasukan Garuda meraih gelar juara pertamanya di Piala AFF Futsal pada edisi 2010 lalu setelah mengalahkan Malaysia di final. Saat itu timnas Indonesia menggilas Malaysia 5-0. Sementara itu kekalahan dari Indonesia membuat Vietnam masih belum mampu meraih gelar juara turnamen futsal Asia Tenggara untuk pertama kalinya. Menariknya, sejumlah warga Malaysia memberikan komentar sinis setelah timnas futsal Indonesia meraih gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024. Salah satunya disampaikan oleh akun Twitter asal Malaysia yang kerap memberitakan tentang sepak bola Malaysia, onefootball.my. Dalam cuitannya, dia mengklaim bahwa futsal tidak penting bagi Malaysia. Hal itu tidak lama dilontarkan setelah timnas Indonesia menjadi juara. Skip futsal itu tidak penting, cuit dari akun onefootball.m. Saya tidak peduli Malaysia kalah di kejuaraan futsal, saya tetap dukung Malaysia. Yang terpenting bagi saya saat Piala Asia lalu, Malaysia berhasil menahan Korea 3-0. Pertandingan itu akan selalu saya ingat. Balas dari warga Malaysia lainnya. Timnas futsal Malaysia sendiri gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF Futsal 2024 setelah kalah 1-3 dari Thailand di fase grup. Wajar saja sejumlah netizen Malaysia menganggap bahwa futsal tidak penting bagi mereka karena negaranya tidak berprestasi. Punya tim mewah, Erick Thohir akui timnas Indonesia mendapatkan dukungan sponsor sebanyak 400 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa timnas Indonesia mendapatkan dukungan dari banyak sponsor. Total hampir 400 miliar rupiah didapatkan timnas Indonesia berkat dukungan penuh dari pihak-pihak luar. Di era kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia banjir sponsor. Beberapa perusahaan baik dari BUMN ataupun swasta sama-sama memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Uang yang masuk itu dikelola dengan baik oleh PSSI untuk semua level timnas Indonesia, baik itu junior, senior, dan wanita. Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasihnya kepada dukungan dari beberapa pihak kepada timnas Indonesia. PSSI bersama pemerintah Indonesia menggelontorkan pendanaan yang luar biasa, baik bantuan dari pemerintah Indonesia atau dari swasta. Kata Pak Marcel, hampir menyentuh 400 miliar rupiah, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir mengakui bahwa dia belum bisa melihat adanya kepercayaan penuh dari pihak sponsor kepada PSSI seperti saat ini, dan Menteri BUMN tersebut senang dengan apa yang terjadi kepada tim Merah Putih sekarang. Ini juga menjadi bukti bahwa PSSI telah bekerja secara profesional dan juga transparan. Pemerintah Indonesia begitu senang, masyarakat juga senang, lalu sponsor dari pihak swasta juga senang. Tambah dari Erick Thohir. Kini tugas PSSI masih panjang. PSSI bakal terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Target terdekat bisa membuat timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Baik itu timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025, dan timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia U17 2025. Sekarang tinggal PSSI tidak boleh cepat lelah. Kami harus terus berpacu lagi dan kuat lagi karena semua mata sedang sangat-sangat menyoroti sepak bola Indonesia, ungkap Erick Thohir. Latihan perdana Indonesia dan juga Jepang bikin terkejut. Baru mendarat Senin dini hari, Jepang langsung latihan sore ini. Timnas Jepang langsung gaspol, baru mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 11 November dini hari. Tim Samurai Biru langsung menggelar latihan sore ini di Senayan, Jakarta. Informasi resmi PSSI menyebutkan tim asuhan Hajime Moriyasu langsung menjalani latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Latihan perdana timnas Jepang pada Senin 11 November sore itu terbuka untuk diliput media mulai latihan pukul 17.00 di lapangan A, tulis dari keterangan resmi PSSI. Jepang saat ini memang memimpin klasemen sementara dengan nilai 10, hasil dari 3 kali menang dan sekali imbang. Mereka bertekad secepatnya untuk memastikan lolos ke Piala Dunia. Tim Samurai Biru menargetkan 3 poin saat menghadapi tim asuhan Sintayong pada 15 November. Begitu juga saat menghadapi Cina 19 November. Melihat peringkat FIFA, banyak orang mungkin berpikir bahwa Jepang memiliki keuntungan yang sangat besar. Tetapi kami mengharapkan pertarungan yang sulit di kandang lawan, kata Moriyasu. Moriyasu menambahkan ingin memenangkan 2 pertandingan yang disebutnya tersebut, sehingga Jepang dapat membuat kemajuan yang mantap menuju target maju pada akhir kualifikasi babak ketiga. Di sisi lain, tidak hanya timnas Jepang, timnas Indonesia juga langsung menggeber latihan demi bisa meraih poin saat berhadapan dengan timnas Jepang. Hari ini sebagian pemain timnas Indonesia yang sudah hadir sudah latihan, karena sebagian pemain timnas Indonesia sudah datang, ujar dari Sumarji. Untuk pertandingan kontra Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia telah memanggil 8 penyerang termasuk 3 striker murni. Ketiga striker murni itu adalah Strike, Hoki Caraka, dan juga Sananta. Pelatih striker Yong Ki-hun terus mengasah kemampuan mencetak gol mereka. Tidak hanya soal urusan penyelesaian akhir, Yom juga melatih para striker timnas Indonesia untuk pintar mencari ruang sebelum melakukan tembakan. Tom Hai marah besar, mengaku kecewa bahkan lebih parah dari jeda internasional sebelumnya. Kekecewaan kembali dirasakan oleh Tom Hai sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Perasaan gelandang yang kerap dijuluki sang profesor itu tidak baik karena mendapatkan hasil buruk lagi bersama timnya Almere City. Di pertandingan pekan ke-12 Liga Belanda Eredivisie, Almere City dihajar 1-4 oleh Feyenoord. Padahal mereka berstatus sebagai tuan rumah di Stadion Myanmar pada Minggu 10 November. Almere City tidak mampu berbuat banyak melawan tim papan atas Eredivisie tersebut. Mereka hanya bisa menjebol gawang sang tamu sekali lewat Norman Hansen. Sementara Feyenoord justru sukses membalas gol itu dengan mampu mencetak 4 gol. Tom Hai sendiri dalam laga itu turun sebagai gelandang tengah dalam formasi 5-3-2. Tetapi performa sang pemain cukup terganggu dengan banyaknya miskomunikasi antar pemain. Bahkan dia terlihat seperti marah-marah di atas lapangan. Tom Hai sempat melepaskan 2 tembakan dengan 1 diantaranya tepat sasaran. Dia juga sempat memenangkan 3 duel melawan para pemain Feyenoord. Kekalahan dari Feyenoord ini membuat Almere City tertahan di papan bawah. Mereka saat ini menempati peringkat 17 klasemen sementara dengan 6 poin. Sementara Feyenoord di posisi keempat dengan 25 poin. Ini bukan kekalahan dan kekecewaan pertama yang dirasakan Tom Hai bersama Almere City. Soalnya timnya sedang dalam tren negatif setelah tersingkir dari KNVB Cup karena kalah dari Quick Boys 3-0 dan menyerah di tangan RKC Waalwijk dalam laga lanjutan Eredivisie pekan lalu. Tom Hai bahkan sampai sempat mencurahkan kekecewaannya kepada salah satu media Belanda, Football International. Kekalahan melawan Quick Boys memang buruk, tetapi saya pikir ini sebenarnya lebih buruk lagi. Saya mencoba untuk tampil dengan sangat vokal karena pengalaman saya, tetapi saat ini saya memiliki masalah terbesar dengan sikap kami. Hanya ada sedikit orang yang berdiri dan menegaskan diri mereka sendiri, ungkap Tom Hai. Selepas laga melawan Feyenoord, Tom Hai langsung bertolak ke Jakarta. Dia bakal bergabung dengan timnas Indonesia untuk 2 laga kandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.